pertama, pengertian elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah suatu pengukuran kuantitatif yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga terhadap perubahan permintaan. Next, Pak. Ini faktor. Yang kedua, faktor-faktor penentu elastisitas permintaan. Tingkat kebutuhan. Yang pertama, tingkat kebutuhan. Yang kedua, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Yang ketiga, persentasi pendapatan yang dibelanjakan. Yang keempat, jangka waktu analisis. Jenis-jenis kurva elastisitas permintaan. Yang pertama, permintaan elastisitas sempurna atau ED sama dengan 0. Yang kedua, permintaan inelastis atau ED kecil dari 1. Yang ketiga, permintaan elastis atau ED besar dari 1. Yang keempat, permintaan elastis uniter atau ED sama dengan 1. Yang kelima, permintaan elastis sempurna atau ED sama dengan tak terhingga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Juminem Lestari. Baiklah, saya akan melanjutkan. Pengertian elastisitas penawaran. Elastisitas penawaran diartikan sebagai derajat kepekaan perubahan kuantitas barang yang ditawarkan disebabkan karena perubahan harga barang itu sendiri. Next, Pak. Faktor-faktor penentu elastisitas penawaran. 1. Kemampuan penjual atau produsen merubah jual produksi. Yang kedua, jangka waktu analisis. Jenis-jenis elastisitas penawaran. Penawaran inelastis sempurna, ES sama dengan 0. Penawaran elastis uniter, ES sama dengan 1. Penawaran inelastis lebih kecil dari 1. Penawaran elastis lebih besar dari 1. Penawaran elastis sempurna sama dengan 0. Baiklah, saya kembalikan ke Muhammad Hafiz. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ingin bertanya, boleh ditanyakan. Berapa pertanyaan, Pak? Ya, silakan buka 2 pertanyaan aja. 2 pertanyaan. Ya, silakan. Ada pertanyaan? Halo. Ini tidak ada yang bertanya, sudah paham semua? Atau tidak paham semua? Bertanya, Pak. Siapa? Ada kelompok 7. Siapa yang mau bertanya, Has? Amala Dinia. Oh, Amala Dinia. Ya, silakan Amala. Jadi tadi itu kan dijelaskan tentang faktor-faktor penentu elastisitas penawaran. Kemampuan penjual atau yang pertama itu ada kemampuan penjual atau produsen merubah jumlah produksi. Itu tuh seperti apa ya? Dan jangka waktu analisis itu seperti apa, bisa dijelaskan lebih jelas lah pokoknya. Saya masih kurang paham gitu, Pak. Tentang faktor-faktor penentu elastisitas. Penawaran. Oh, penawaran.
penawaran. Oke. Ya, kemudian ada lagi pertanyaan? Atau cukup hanya satu? Assalamualaikum. Ya, silakan. Risma. Pak, izin nanya, Pak. Ya, silakan. Ini yang jenis-jenis kurva elastisitas permintaan yang saya ingin tanyakan, tolong berikan masing-masing contoh dari permintaan elastisitasnya ini. Ya. Gimana kelompok 7? Sudah dicatat 2 pertanyaan tadi? Maaf Pak, bisa diulangi lagi Pak pertanyaannya, soalnya jaringannya nyendet-nyendet Pak. Ya, silakan Risma. Halo Risma. Di PPT kan dijelaskan jenis-jenis kurva elastisitas permintaan. Iya, Pak. Yang ingin saya tanyakan, tolong berikan contoh dari masing-masing kurva elastisitasnya. Contoh gambarnya. Enggak, contoh gambar beserta penjelasan, Pak, kalau bisa. Oh gitu. Oke. Bagaimana kelompok 7? Sudah dapat dipahami? Insya Allah udah Pak. Oke. Ya, dicoba cari jawabannya dulu. Saya coba sedikit ngulas materi dari kelompok 7. Nanti kalau misalnya saya sudah selesai, bisa dijawab setelah saya mengulas sedikit materinya. Gitu ya. Ya Pak. Oke. Ada pertemuan hari ini dari kelompok 7 telah menjelaskan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Nah, sebenarnya apa sih elastisitas ini? Apa sih sebenarnya elastisitas? Nah, kalau kita pahami elastisitas, sesuatu yang bermakna elastis, tidak pasti, atau bermakna tidak kaku. Di dalam konsep elastisitas permintaan dan penawaran, kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana hukum permintaan dan bagaimana hukum penawaran. Tentunya semua masih ingat dengan materi kelompok sebelumnya tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Di mana hukum permintaan adalah apabila harga naik, maka permintaan akan turun. Oke, apabila harga turun, maka permintaan akan Naik, Pak. naik. Oke, begitu untuk hukum permintaan. Dan selanjutnya kita bahas tentang hukum penawaran. Dalam hukum penawaran, apabila harga naik, maka penawaran akan naik atau turun? Naik. Kalau harga naik, penawaran akan Turun. Menurun, Pak. menurun. Naik. Penawaran naik. Penawaran naik, Pak. Ya. Oke. Nah, dalam konsep atau dalam hukum penawaran, apabila harga naik, maka penawaran ikut naik. Begitu juga ketika harga turun, maka penawaran juga akan ikut turun. Jadi, yang perlu kita benar-benar ingat, dalam hukum permintaan ini berbanding terbalik dengan harga. Jadi, dia kebalikannya harga. Ketika harga naik, permintaan turun. Ketika harga turun, permintaan naik. Sementara pada hukum penawaran, ini searah atau sejajar dengan harga. Ketika harga naik, penawaran juga akan ikut naik. Dan ketika harga turun, maka penawaran akan ikut turun. Nah, kita sudah sama-sama memahami tentang hukum permintaan dan hukum penawaran. Kemudian ada satu pembahasan tentang elastisitas
permintaan dan penawaran. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan kalau ada dua hukum tadi, ada hukum permintaan dan ada hukum penawaran. Hukum itu tidak berlaku pasti atau tidak berlaku tetap ketika masuk pada konsep elastisitas permintaan dan penawaran. Begitu. Nah, jadi ketika dia masuk dalam konteks elastisitas, maka tidak semua harga, ketika harga itu naik, permintaan akan ikut turun. Ada kalanya ketika harga naik, permintaan juga tetap atau permintaan bahkan naik. Dan tidak semuanya ketika harga turun, permintaannya juga ikut itu. Dalam konsep penawaran juga sama. Tidak semua hukum permintaan ini berlaku pasti atau ceteris paribus. Itu. Nah, nih. Yang menunjukkan sampai di mana besarnya pengaruh perubahan harga. Jadi, apakah harga itu berpengaruh atau tidak terhadap permintaan dan terhadap penawaran. Nah, apa saja faktor-faktor yang melatar belakangi? Nah, sedikitnya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 faktor yang melatar belakangi. Saya ambil contoh satu sajalah tentang tingkat kebutuhan. Nah, contohnya apa tingkat kebutuhan ini? Nah, ketika kebutuhan itu adalah kebutuhan pokok, di mana masyarakat ketika tidak memenuhi kebutuhan itu atau manusia tidak memenuhi kebutuhan itu, keberlangsungan hidupnya akan terganggu. Ini bisa terjadi pada hukum permintaan. Contohnya misalnya di Indonesia kebutuhan pokok makanan itu menggunakan beras. Jadi ketika beras naik, selagi kenaikannya itu masih bisa dijangkau oleh masyarakat, permintaannya juga akan tetap sama karena beras adalah kebutuhan pokok. Gitu. Nah, jadi dalam konteks kebutuhan pokok, contohnya beras, ketika harga naik, hukum permintaan ini tidak berlaku seperti itu. Nah, ini salah satu faktornya. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang lain seperti itu, gitu ya. Kemudian ada jenis-jenis kurva elastisitas permintaan. Nah, ini saya jelaskan, kalau nggak ada gambarnya juga susah. Jadi intinya ada 5 jenis kurva elastisitas permintaan, di mana jenis yang pertama ini, kemudian jenis yang kedua ini, jenis yang ketiga ini, jenis yang keempat ini, dan jenis yang kelima ini. Nah, masing-masing ada contoh kurvanya. Begitu juga dengan elastisitas penawaran dan kurva elastisitas penawaran. Itu. Nah, faktor-faktornya juga ada untuk yang menentukan elastisitas penawaran. Oke, seperti itu. Untuk kelompok 7 bagaimana? Apakah sudah ditemukan jawabannya? Belum, Pak. Belum. Pertanyaan pertama tadi apa? Coba dibacakan ulang. Pertanyaan pertama. Faktor elastisitas yang di PPT itu Pak disuruh jelaskan kembali, Pak. Jelasin kembali. Ya, ini ketemu Faktor jawabannya ini. elastisitas. Ini kan jelasan ulang. Ya, jadi bisa dijawab untuk pertanyaan pertama ya. Ya. Ya, silahkan presentator untuk menjelaskan kembali atau menjelaskan dari faktor-faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan. Maaf Pak, pertanyaannya yang faktor-faktor elastisitas penawaran. Pertanyaannya elastisitas penawaran. Ya. Oke. Bukan ada 2 itu Pak. Jadi belum paham gitu. Minta gitu. dijelaskan kembali. Ya, silahkan kelompok 7.
Halo. Baiklah, Tujuh. ya Pak. Ya, silahkan dijelaskan. Ya Pak. Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Amaldinia. Faktor-faktor penentu elastisitas penawaran. Itu yang pertama, tingkat kebutuhan. Pertanyaan Apabila faktor-faktor penentu elastisitas penawaran. Bagaimana, Juminam? Atau anggota kelompok lainnya? Iya Pak, Ya, udah siap Pak. ya silahkan. Faktor-faktor penentu elastisitas penawaran itu ada 4 sebenarnya. Di situ salah ternyata. Yang pertama itu ada tingkat kebutuhan. Nah, tingkat kebutuhan itu apabila kebutuhan terhadap suatu barang sangat penting. Perubahan harga tidak mempengaruhi jumlah permintaan, maka permintaan terhadap barang ini bersifat inelastis. Sebaliknya, bila kebutuhan terhadap suatu barang kurang penting, maka permintaan bersifat elastis. Yang kedua, banyaknya barang pengganti yang tersedia. Sekiranya sesuatu barang mempunyai banyak barang pengganti, permintaannya cenderung untuk bersifat elastis. Maksudnya, perubahan harga yang kecil saja akan menimbulkan perubahan yang besar terhadap permintaan. Nah, yang ketiga itu presentasi pendapatan yang dibelanjakan. Besarnya bagian pendapatan yang digunakan untuk membeli sesuatu barang dapat mempengaruhi elastisitas permintaan terhadap barang tersebut. Yang keempat, itu jangka waktu analisis. Semakin lama jangka waktu di masa permintaan itu dianalisis, semakin elastis sifat permintaan suatu barang. Dalam jangka waktu yang singkat, permintaan bersifat lebih tidak elastis karena perubahan-perubahan yang baru terjadi dalam pasar belum diketahui oleh pembeli. Oke, sudah. Juminam. Ya, cukup, Pak. Oke, ya. Ya, saya jawab sekilas saja lah. Jadi sebenarnya pertanyaan dari Amaladina itu menanyakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau faktor-faktor penentu dari elastisitas penawaran. Nah, jadi yang dijelaskan oleh Juminam itu faktor-faktor penentu elastisitas permintaan seperti itu. Nah, mungkin belum ketemu jawabannya. Jadi sedikit saya singgung, ada di sini dijelaskan ada 2 faktor penentu atau hal-hal yang mempengaruhi elastisitas penawaran. Yang pertama adalah kemampuan penjual atau produsen merubah jumlah produksinya. Jadi gini, saya ambil contoh, ketika suatu barang ingin merubah jumlah produksinya, otomatis dia akan semakin kuat atau semakin lemah untuk melakukan marketing penjualan. Gitu. Nah, dalam kata lain, semakin ketika produksinya ini semakin banyak atau produksinya ini ditingkatkan, maka penawarannya juga akan ikut ditingkatkan. Gitu. Nah, kemudian ketika penjualannya diturunkan atau ketika produksinya diturunkan, maka penawarannya juga nggak setinggi ketika produksinya ini di angka yang tinggi gitu. Nah, ini tentunya akan berpengaruh terhadap elastisitas penawaran tadi. Nah, kalau jumlah produksi ini berubah, maka penawaran juga akan ikut berubah seperti itu. Nah, kalau kaitannya dengan harga bagaimana? Nah, ketika seorang atau perusahaan ini melakukan suatu produksi, ketika produksinya ini ditingkatkan,
maka ini bisa mempengaruhi harga yang akan dipasarkan seperti itu. Itu untuk contoh dari faktor yang pertama. Kemudian yang kedua adalah jangka waktu analisis. Nah, dari jangka waktu analisis ketika menciptakan suatu produk atau jangka waktu analisis apakah produk ini akan laku di pasaran, ini juga akan mempengaruhi elastisitas penawaran. Nah, ketika waktunya ini berlangsung lama atau waktunya ini berlangsung sebentar, maka ini sangat berpengaruh terhadap penawaran yang nantinya akan dilakukan setelah barang ini diproduksi. Begitu. Bagaimana, Amala? Baik, Pak. Paham, Pak. Paham ya? Oke, nanti ada di makalah tuh nanti saya coba kirimkan. Untuk pertanyaan kedua, penjelasan dari ini ya, kurva, contoh kurva. Penanya kedua tadi siapa? Contoh kurva ya, Pak. Al-Hafiz Saya, Pak. mau jawab? Ini gambar, Pak. Nggak tahu. Yang nanya tadi apa? Permintaannya penanya tadi apa? Yang nanya tadi siapa? Contoh, Pak. Dia minta contohnya, Pak. Oh, contoh ya. Pak, Silakan minta dijelaskan. contohnya. Contoh dari kurva Semuanya. permintaan, elastisitas permintaan atau elastisitas penawaran? Permintaan. Permintaan. Oke. Habis mau jawab, Habis? Ini mau minta gambarnya, Pak, ya? Contoh Minta bagaimana contohnya. terjadi elastisitas kayak gitu. Elastisitas sempurna, kemudian elastisitas uniter. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh dari kurva elastisitas permintaan. Contoh permintaan inelastis sempurna yaitu obat-obatan pada waktu sakit. Pada kurva ini elastisitas sempurna kurvanya akan sejajar dengan sumbu Y atau P. Ini data gambarnya, Pak, susah, Pak, kalau jelasin ini, Pak. Yaudah, nanti dijelaskan di grup ya. Mungkin jawabannya diketik aja. WA, Pak. Di grup WA. Nah, ya, Pak. Oke, ya. Oke, habis nanti dijawab pertanyaannya. Ya, karena kalau nggak ada gambarnya juga susah mau jelasinnya. Oke, mungkin saya rasa cukup untuk pembahasan tentang elastisitas permintaan dan penawaran. Kita ketemu lagi di hari Sabtu. Nanti pertanyaannya ataupun soal-soalnya akan saya berikan. Tentunya pertanyaan sesi pagi dan sesi malam itu akan berbeda. Kemudian untuk yang masih terkendala atau masih punya tanggungan atau nilainya masih kurang di penilaian absensi atau presensi, nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya lebih aktif lagi. Karena di presensi itu kan ada nilai 1,5. Nah, syaratnya apa? Syaratnya adalah kalian harus memberikan kontribusi lebih dari 1, baik itu di e-learning ataupun di komentar YouTube. Jadi nanti ketika sudah mungkin pertanyaannya ada 2 ataupun mungkin jawabannya ada 2 atau mungkin mau dikombinasi nih 1 pertanyaan 1 jawaban gitu. Jadi kalau misalnya ada yang kurang atau mungkin ada yang mau nambah di penilaian presensi, nanti bisa lebih ditingkatkan lagi keaktifannya di
akun e-learning ataupun akun YouTube-nya seperti itu. Ada beberapa teman-teman kalian yang nilainya lumayan tinggi, bisa kalian lihat di presentasenya, itu ada yang 40 berapa gitu, saya lupa. Nah, itu nanti bisa ditanyakan kok bisa dapat nilai segitu. Karena presensi ini juga akan sangat berpengaruh terhadap nilai yang nantinya akan keluar di akhir perkuliahan. Gitu. Oke, bisa dipahami semua ya? Pak. Siap, bisa Pak. Saya print screen Iya, Pak. dulu. Jadi yang videonya masih off, ketika kalian bisa untuk di-on-kan ya, saya minta tolong di-on-kan. Iya, Pak. Oke, Siapa? saya hitung mundur. Pak, kami berdua, Pak. Siapa? Pak, Putri kami dulu satu gitu. Zoom berdua ya, Pak. Ya, Iya. ya. Saya hitung mundur. Soalnya HP-nya. Ya, nggak apa-apa. Ya, Pak. Siapa? Ya, saya hitung mundur. 3, 2, 1. Oke. Ya, terima kasih semuanya. Semoga hari ini bermanfaat. Min. Oke, semoga Amin. ini bisa Amin. kalian pahami. Kita ada 2 batch ya. Ada teman-teman yang belum gabung tadi, yang belum ke print screen. Oke, saya print screen dulu untuk yang kedua. Untuk yang pack kedua. 3, 2, 1. Nah, saya iniin dulu. Kelas di sini ada berapa mahasiswa? 39 ya? Ya, Kosma. Iya, Pak. Oke. Lagi. 3, 2, 1. Oke, terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang bingung atau masih ada yang belum jelas, baik terkait dengan absensi atau terkait dengan UTS-nya, nanti bisa ditanyakan di grup kelas. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.